Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Halo Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe ya Bapak Ibu ya. Dan itu cukup sekali aja. Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasi. Jangan lupa like Bapak Ibu dan juga share kepada yang lain. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas hari ini seperti biasa, kita akan bersaat teduh. Kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hari ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu Bapa yang Rahman dan Rahim, Allah yang pengasih dan penyayang, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Engkau yang mengadakan hari ini untuk kami tidak khawatir sebab kami tahu Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit bagi kami semua. Itu sebabnya dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, kami mau datang membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, siapkan Roma pasal 10 ayat 4 kita baca sampai ayat 13. Cukup panjang ya. Kebenaran karena iman, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, ayat 9 bilang begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Amin. Dia tidak menghendaki manusia mengalami yang namanya kebinasaan kekal. Untuk itulah ia membuka jalan keselamatan bagi manusia melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, melalui Yesus Kristus. Allah menawarkan keselamatan dengan jalan mudah. Sangat sederhana, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di ayat 10 Roma 10 yang kita baca tadi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Namun sayang Bapak Ibu, oleh karena gengsi dan keangkuhannya, banyak manusia menolak keselamatan itu. Mereka tidak mau menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma kemudian ditolak mentah-mentah. Lalu manusia berusaha dengan kekuatan mereka, dengan pikiran mereka reka jalan sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Padahal sangat jelas dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh Yesus Kristus itu maksudnya kita dapat diselamatkan. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Nah, Injil keselamatan telah diberitakan dengan berbagai cara ke seluruh penjuru dunia. Namun, orang masih mengeraskan hati dan dengan sengaja tidak mau mendengar. Mereka berpikir setelah mati semuanya berakhir. Mereka akan selesai begitu ya. Bahwa neraka dan surga dianggapnya isapan jempol semata-mata. Aduh, Bapak Ibu, orang lain juga menolak Yesus. Lalu kemudian mereka berusaha dengan pikiran mereka, dengan kekuatan mereka untuk mencapai surga. Ribet, ya kan? Tetapi Allah mau semua orang diselamatkan. Dia memberikan jalan yang sederhana, tidak ribet, tidak rumit. Karena itu, setiap orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, mereka-reka jalannya sendiri, itu salah besar. Orang yang menganggap bahwa neraka dan surga itu hanya isapan jempol semata, itu salah besar. Sebab neraka adalah realita yang harus dihadapi setiap orang setelah kematian. Karena itu pikirkan baik-baik sebelum terlambat. Keputusan saat ini akan menentukan tempat tinggal kita kelak. Jangan sampai pola pikir kita dibutakan oleh ilah zaman ini, Bapak Ibu. Karena itu kita lihat di ayat 32 dan 33 Matius pasal 10. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Karena itu saya mau tegaskan, jalan ke surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada jalan. Jangan samakan dengan pepatah yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Itu menuju Roma, ya kan? Tapi menuju surga hanya ada satu jalan, melalui Yesus Kristus. Buka hatimu, terima Yesus, bertobat, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diberikan penegasan bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang merindukan surga. Kekuatan kami, kemampuan kami terbatas untuk mencapai surga. Tidak ada manusia yang sempurna perbuatan baiknya. Dan karena itu engkau mengutus Yesus Kristus supaya Dia yang membawa kami kepada ke surga, kehidupan yang kekal.
Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini, dilindungi. Apa yang dikerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. So